Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Indosat akan menjelaskan analisis marketing strategi dari PT Indosat. Ini adalah nama kelompok-kelompok kami. Ada Diki Slamet, Vicky Andrian, Intan Nurbaiti, Lili Suryani, Reno Aji, Yuli Karyati, dan Yunita Sari. Ini adalah lingkupan yang akan kami jelaskan. Ada overview dan history, produk dan service, kompetitor, market share, visi dan misi, dan analisa SWOT. Overview dan history. Indosat adalah suatu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Untuk selanjutnya, ini adalah uraian singkatnya mengenai Indosat. Didirikan pada 10 November 1967. Pemilik Ooredoo Asia Pte Ltd 65%, pemerintah Indonesia 14,29%, Skagen AS 5,42%. Dan ini adalah lanjutan dari overview dan history Indosat. Indosat didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit internasional. Ini adalah lanjutan dari overview dari PT Indosat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk dan layanan Indosat. Berikut adalah produk-produk Indosat. Ada IM3, Mentari, Matrix, Matrix Auto, Indosat BlackBerry, dan Indosat 3,5G, dan lain-lain. Ini adalah jasa telepon tetap Indosat. Ada Star One, Prabayar, dan Taska Bayar. Dan ada juga layanan-layanan sambungan internasional. Ada IDD 001, IDD 008, Indosat Flat Call 01016, ada Indosat Phone atau iPhone. Kemudian ini adalah jasa MIDI, multimedia, komunikasi, data, dan internet Indosat. Ada IVLC, frame relay, dan ATM. Ada INP, ada IDIA, ada INIX, ada MPLS, ada satellite service, dan ada DFC. Berikut adalah kompetitor Indosat. Yang secara langsung ada XL, ada Tri, dan Telkomsel. Untuk kompetitor tidak langsung adalah telepon pasca bayar. Berikut adalah market share atau pangsa pasar pelanggan telekomunikasi di Indonesia. Yang warna merah adalah Telkomsel, warna kuning adalah Indosat, yang biru adalah XL, dan yang hitam adalah yang lainnya. Dapat dilihat bahwa Telkomsel mendominasi pangsa pasar di Indonesia pada periode 2004 sampai 2009. Ini adalah gambaran lain dari market share jasa telekomunikasi di Indonesia. Selanjutnya, ini adalah visi dan misi Indosat. Visi Indosat adalah menjadi pilihan yang lebih disukai pelanggan untuk semua kebutuhan informasi dan komunikasi. Untuk misi Indosat, 1. Menyediakan dan mengembangkan inovasi produk yang berkualitas tinggi, layanan, dan solusi yang menawarkan nilai terbaik kepada pelanggan kami. Yang kedua, terus meningkatkan nilai pemegang saham. Yang ketiga, memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya, ini adalah visi dan misi kompetitor Indosat, yaitu Telkomsel. Dan ini adalah visi dan misi XL selaku kompetitor dari Indosat. Setelah ini kami akan menganalisis visi dari Indosat. Dan visi yang baik diharapkan dapat menjawab 5 pertanyaan kunci sebagai berikut yang diaplikasikan kepada
visi Indosat. Ini adalah vision analysis atau analisis visi dari Indosat, Telkomsel, dan XL Axiata berdasarkan pertanyaan dengan 5 poin tadi. Untuk poin pertama, kedua, ketiga, Indosat dapat memenuhi. Selanjutnya untuk nomor 5 juga memenuhi. Hanya nomor 4 yang tidak memenuhi. Selanjutnya dari Telkomsel dan XL Axiata. Kemudian ini adalah mission analysis atau analisis misi pada Indosat, Telkomsel, dan XL. Untuk customer, produk dan jasa, pasar, teknologi, tujuan, filosofi perusahaan, concern pertumbuhan, concern karyawan, image, dan social responsibility. Indosat dapat memenuhi semua kriteria dan poin-poin yang ada pada mission analysis. Dan berikut untuk mission analysis dari Telkomsel dan XL Axiata. Selanjutnya, visi dan misi direvisi setelah dianalisis. Ini adalah hasil revisi dan analisis kami untuk visi dan misi Indosat. Kami merevisi dan visi Indosat adalah menjadi pilihan yang lebih disukai pelanggan. Kami menambahkan dengan meningkatkan pelayanan melalui fasilitas-fasilitas untuk semua kebutuhan informasi dan komunikasi. Untuk misi sendiri, kami hanya merevisi poin pertama, yaitu menyediakan dan mengembangkan inovasi produk yang berkualitas tinggi, layanan dan solusi yang menawarkan nilai terbaik kepada seluruh pelanggan kami. Kemudian ini adalah analisis SWOT dari PT Indosat. Ada inovasi produk yang berkelanjutan, kekuatan manajemen dan budaya perusahaan, harga produk yang terjangkau bagi masyarakat. Selanjutnya ini adalah weakness atau kelemahan dari Indosat, yaitu kurangnya kebiasaan bersaing secara ketat, diversifikasi yang berlebihan seperti pada perusahaan anak, dan segmen pasar yang terlalu difokuskan. Kemudian ini adalah IV matrix atau internal analysis dari strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan dari Indosat. Di sini ada bobot, rating, dan skor. Untuk subtotal dari bobot yaitu 0,61 dan subtotal dari skor yaitu 2,63. Data ini atau angka ini berdasarkan analisis dari kelompok kami. Selanjutnya ini adalah internal analysis untuk weakness atau kelemahan dari PT Indosat. Untuk bobot, subtotalnya adalah 0,39. Untuk skor, subtotalnya adalah 1,17. Dan total dari internal analysis dari kekuatan dan kelemahan, bobotnya total adalah 1,00 dan total dari skor internal analysis dari kekuatan dan kelemahan adalah 3,8. Selanjutnya berikut adalah poin-poin peluang atau opportunities dari PT Indosat, yaitu salah satunya besarnya pasar domestik yang belum tergarap.
Kemudian masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang konsumtif. Kemudian MEA 2015 atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Adalah threat atau kelemahan dari atau ancaman dari PT Indosat, yaitu kompetisi global yang memasuki pasar domestik, tentu saja dari MEA 2015. Kemudian ancaman munculnya pendatang baru potensial, dan kompetitor memegang pangsa pasar yang lebih besar. Dalam hal ini adalah Telkomsel. Berikut adalah external analysis dari peluang PT Indosat. Subtotal dari bobot yaitu 0,70, serta skor subtotalnya adalah 3,19. Selanjutnya, ini adalah external analysis untuk threat atau ancaman dari PT Indosat. Subtotal dari bobot yaitu 0,30 dan subtotal dari skor yaitu 0,66. Total dari keseluruhan bobot apabila dijumlahkan dari peluang dan ancaman yaitu 1,00. Untuk skor total dari external analysis, ancaman dan peluang yaitu 3,85. Berikut adalah hasil dari analisis kelompok kami. Selanjutnya, ini adalah penggabungan strategi. Yang pertama adalah SO, Strength dan Opportunity Strategi. Salah satunya yaitu S1 dan O10, yaitu memanfaatkan promosi yang luas untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Indosat harus menerapkan strategi diversifikasi, baik diversifikasi pada produknya, pada promosinya, dan strategi pemasarannya. Selanjutnya, ini adalah ST strategi atau Strength dan Threat strategi. Dari Strength poin nomor 2 dan 8 serta Threat poin nomor 1, 2, dan 3 dari analisa SWOT jika digabungkan menjadi dengan meningkatkan teknologi yang semakin mutakhir maupun dengan meningkatkan kualitas produk dan jasa, ancaman kompetisi global yang memasuki pasar domestik ataupun produk-produk pesaing yang semakin inovatif, maupun ancaman munculnya pendatang baru yang tidak akan terlalu berdampak pada perusahaan. Dalam hal ini, Indosat harus menerapkan strategi konsentrasi. Selanjutnya, berikut adalah penggabungan dari strategi weakness dan opportunity atau WO strategi. Salah satunya yaitu weakness poin nomor 2 dan opportunity poin nomor 1. Dengan berkurangnya persyaratan pada dapat menjadi bahan evaluasi untuk bisa lebih baik karena banyaknya pasar domestik yang belum tergarap. Dalam hal ini, Indosat harus menerapkan strategi diversifikasi konsentrasi. Konsentrasi baik pada produknya sendiri ataupun pada promosinya lagi-lagi. Kemudian ada WT strategi atau weakness dan threat strategi. Salah satunya yaitu weakness poin nomor 5 dan threat poin nomor 1.
Dengan perbaikan dan pengembangan segmen pasar, maka dapat menguntungkan jika Indosat bisa menyaingi para pesaing yang datang di luar pasar domestik. Dalam hal ini, Indosat dapat menerapkan strategi integrasi vertikal. Selanjutnya, ini adalah matriks atau tabel untuk diagram SWOT dengan poin internal analisis dan eksternal analisis tadi. Jika dimasukkan ada 3,8 dan 3,85. Strategi yang dapat diterapkan Indosat dalam hal ini yaitu strategi agresif atau pada kuadran 2. Kesimpulannya, berdasarkan dari IP matriks internal dan eksternal dan internal, PT Indosat seharusnya menerapkan strategi agresif. Untuk lebih rincinya, strategi Indosat untuk masa yang akan datang adalah strategi integrasi horizontal. Maksudnya, Indosat harus dapat membaur hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat secara intern maupun eksternal perusahaan, agar dapat lebih memaksimalkan hasil dan mencapai tujuan perusahaan, serta dapat mengungguli atau lebih unggul dari pesaing yang ada.